Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kehidupan kita bisa diibaratkan sebagai orang yang sedang dalam perjalanan di laut. Lalu seumpama kita ini berada di tengah laut menuju sebuah pulau. Kita di atas di tengah laut yang menuju sebuah pulau, dan inilah perjalanan hidup kita yang kita lakoni sekarang ini. Dalam perjalanan hidup kita ada kadang-kadang orang yang sebenarnya nikmat Allah sama. Semua Allah berikan kita nikmat yang sama. Hanya saja boleh jadi ikan yang kita dapat berbeda. Tetapi yang menentukan adalah seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mendapatkan rezeki yang sedikit, tapi ternyata syukurnya banyak, maka boleh jadi rezeki yang kelihatannya sedikit inilah yang mencukupkannya. Tapi ada orang rezekinya banyak, rezekinya sebenarnya yang Allah berikan banyak. Ikan yang dia dapatkan sebenarnya ikan yang besar, tapi karena kurang syukurnya, akhirnya ikan yang besar ini dia lepaskan karena dia berharap ikan yang lebih besar. Akhirnya sia-sialah penghasilannya karena ternyata tidak membawa berkah. Lalu ada orang yang mendapatkan rezeki nikmat yang sedikit lalu bersyukur, lalu dia tetap bisa mengarungi perjalanannya, mengarungi lautan kehidupannya untuk sampai di sebuah tujuan dari kehidupan akhirat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang berenang, maka air yang sama, kita bisa berada di air yang sama, situasi yang sama. Lalu ketika ada orang menyelam ke dalam lautan, maka boleh jadi dia bisa menikmati apa yang di dalam isi lautan. Karena kenapa? Dia menyelam. Tapi ada juga orang yang sama lautan yang dia nikmati, yang dia miliki, sama kedalaman laut yang dia rasakan. Tetapi ada orang yang menderita. Kenapa? Dia tidak menyelam, tapi dia tenggelam. Sama juga, sama-sama airnya, sama-sama lautnya, sama-sama kedalamannya. Tapi ada orang yang menyelam, yang bisa merasakan, dia bisa dengan menyelamnya, dia bisa cari ikan, dia bisa cari mutiara, dia bisa cari yang lain. Karena dia kenapa? Dia menyelam. Tapi ada orang yang di sampingnya, orang yang di tempat yang sama, juga di bawah air, tapi dia tenggelam. Siapa yang menentukan
harus tenggelam atau tidaknya tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan. Ketika ada orang mendapatkan rezeki, lalu dengan rezekinya dia selalu mengeluh, tidak bersyukur atas rezekinya, selalu mengeluh, maka orang ini adalah orang yang tenggelam. Tapi kalau ada orang dapat rezeki, lalu rezekinya dia bisa menikmati rezekinya, dia masuk ke dalam air, dia tahan nafas, dia masuk ke dalam air, mengambil mutiara, maka orang ini adalah orang yang menyelam. Jadi umpama sekalian rahmati Allah, kalau kita di kehidupan kita ini selalu susahnya yang kita temukan, selalu susahnya yang kita rasakan, dapat bagi rezeki, dapat bagi nikmat yang sedikit, tetapi selalu kurang karena yang dilihat adalah rezekinya orang lain di tetangga kita, maka pada hakikatnya kita membiarkan diri kita tenggelam. Maka daripada tenggelam Pak, menyelam saja. Sekali tahan bahkan nikmati apa yang kita rasakan ini. Sekarang kan orang bilang susah kehidupan. Orang bilang susah kehidupan, apalagi beras luar biasa mahal. Hasil tani mungkin sebahagian hilang atau menurun. Yang bertani jagung sekarang mengalami setidaknya hal-hal yang menyusahkan. Lalu sebenarnya Allah berikan kepada kita rezeki, ada di rezeki kita, tetapi selalunya kita mengeluh. Padahal kasih bagi Allah rezeki mendapatkan tanam jauh, hasilnya sudah banyak, kita sudah menikmati, tapi sedikit hasilnya, tidak banyak hasilnya. Sementara saudara kita, tetangga kita, sampai rumah kita, dia kebun coklat sudah panen, hasilnya banyak. Bayangkan coklat sekarang berapa harganya? 100 lebih. Hasilnya banyak. Kita lihat kayaknya harganya coklatnya sebentar, saya kasihan ini harga udah tumbuh, jatuh, tidak ada berapa, sedikit sekali didapat. Maka orang yang membiarkan dirinya membandingkan rezekinya dengan rezeki orang lain, maka pada hakikatnya dia membiarkan dirinya tenggelam, menderita kita. Maka apa yang kita lakukan? Nikmati rezeki yang sedikit ini. Nikmati kalau hanya sedikit tidak yang kita bisa dapat. Nikmati yang sedikit itu. Lalu tahan nafas kita, lalu menyelam, lalu nikmati kenikmatan yang ada. Maka insya Allah kehidupan kita akan terasa nikmat. Dulu kita air, kalau orang tenggelam tidak bisa melihat, merah matanya pedih terasa. Tapi kalau orang menyelam, sekali tahan nafas, ambil kacamata, turun ke laut, dia lihat keindahan yang ada di laut. Inilah orang-orang yang bersyukur, dia akan mendapatkan kenikmatan yang lain ketika ada rezeki yang didapatnya. Dia dapatkan hanya 10.000, 20.000, lalu dia berkata 20.000 ini nikmat, 20.000 ini enak, 20.000 ini insya Allah akan menyenangkan saya. Maka dia orang yang berbahagia. Jadi kehidupan kita tergantung juga. Kita ini sementara di lautan, mungkin tenggelam, mungkin menyelam, tergantung dari bagaimana kita bersikap terhadap kehidupan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada hal yang perlu kita pikirkan ketika kita dalam berenang. Ada hal yang perlu kita pikirkan ketika kita berenang. Dalam kehidupan kita ini, yang mana lebih penting Pak, emas atau jernih? Yang mana lebih penting kira-kira Pak, emas atau jernih? Maka kita ibu-ibu akan berkata lebih baik itu emas. Kenapa? Kalau emas, bayangkan berapa banyaknya yang bisa kalau emas dijual, berapa banyak beras yang bisa kita beli. Sementara kalau jernih dijual, berapa ton beras yang bisa dibeli. Oke, betul satu sisi Pak. Tapi saya kasih sebuah gambaran Pak. Ketika kita sudah di tengah lautan, mana yang kita butuhkan, mana yang kita perlukan Pak? Jernih satu buah atau emas 5 kilogram minimum Pak. Yang mana yang lebih bagus Pak? Jernih satu atau emas 5 kilo?
lepas, pegang itu jernih. Kenapa kalau tidak tenggelam itu Pak? Tenggelam itu, lepaskan itu Mas. Lalu apa yang bijak? Tapi kan begitu kalau dilepaskan itu Mas. Caranya bagaimana? Pegang itu jernih. Lalu pegang saja emas semampu kita yang tidak bisa bikin tenggelam. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ibrah yang cukup masuk akal. Ini ibrah yang kita lupakan selama ini. Kadang-kala selama ini kita cari dunia. Kita cari harta yang berlimpah setengah mati waktu cari dunia, setelah mati dikumpulkan dunia kita. Sementara kita lupa bahwa sudah terlalu berat yang kita pegang ini, lupa jernih yang kita pegang ini. Dilepaskan jernih, emas teruslah harta kita tenggelam pada akhirnya Pak. Caranya bagaimana? Tetaplah pegang jernih kita dengan baik. Kalau perlu jernih kita kasih banyak, kasih cukup dulu 10 jernih kita. Supaya apa? Supaya banyak emas yang kita bisa pegang. Kalau kehidupan kita sedikit jernih kita, apa itu jernih Pak? Jernih kita ini ibadah kita. Jernih kita ini salat kita. Jernih kita ini puasa kita. Jernih kita ini sedekah kita. Berbanyak jerninya, berbanyak sedekah, berbanyak ibadah kita. Barulah kita pegang emas. Karena kalau tidak, kita lupa salat kita lupa puasa kita, si mata harta yang kita cari, si mata uang yang kita cari, maka insya Allah biar dijaga beram. Kalau 2 kilo makin 3 hari makin tenggelam kita. Makanya bijaklah mengambil dunia ini. Bijaklah mengambil dunia ini. Kalau dunia yang kita pegang ini akan merusak kita, maka kurangi dunia kita, lalu kembali pegang jernih kita. Capek menyelam, cari dia Mas, terlalu banyak nih mutiara yang kita pegang. Lepaskan sebahagian, kembali kita cari jernih kita Pak. Pegang kembali jernih kita supaya kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Kenapa? Untuk apa emas kita pegang? Untuk apa jernih kita pegang? Kalau pada akhirnya kita tidak sampai ke daratan. Untuk apa itu emas dan jernih kalau tidak sampai ke daratan? Kenapa? Karena perjalanan kita adalah akhirat. Jernih yang kita pegang sampai ke akhirat. Emas yang kita pegang harus sampai ke daratan supaya kita bisa jual. Ada orang yang pegang jernih tidak sampai juga ke akhiratnya Pak. Siapa ini? Ada orang yang salah Pak. Ada orang yang puasa, ada orang yang zakat, tapi tidak sampai ke daratan. Siapa orang ini Pak? Orang yang hanya sekedar puasa, orang yang hanya sekedar salat, orang yang hanya sekedarnya saja melakukan ibadah. Tidak ada perbaiki ibadahnya. Harusnya jernih ini kita susun. Sudah kita jernih kita susun. Kalau perlu pasangi mesin ketinting supaya cepat sampai ke akhirat. Orang yang pegang jernihnya tapi tidak sampai, ini ibaratnya orang yang salatnya lalu salat seadanya saja, lalu beribadah seadanya saja, hanya sekedar dia pegang untuk ambil nafas. Untuk apa Pak kalau tidak sampai membawa kita ke neraka? Makanya perbaiki salat Pak, perbaiki puasa, perbaiki ibadah kita yang lain. Ada orang salat yang tidak ikhlas, ada orang yang puasa, orang puasanya tidak ikhlas. Inilah ibaratnya dia hanya pegang jernih, dia hanya pegang perahu, tapi perahunya tidak jalan. Akhirnya sama-sama menderita. Dia bedanya ada yang cepat tenggelam, ada yang lama baru tenggelam. Tapi pada akhirnya dia sama-sama tidak sampai ke daratan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibrah kita ini adalah perjalanan hidup kita makanya sekalian. Maka siap-siaplah dengan perjalanan yang berat. Sebenarnya perjalanan kita berat, cuma kita tidak sadari bahwa kita boleh dari sebentar lagi akan perjalanan tidak sampai di daratan. Anak-anak kita, keluarga kita, andai kawan kita, siapkan jernihnya, siapkan perahunya. Jangan sampai bapak saja yang selamat, tapi siapkan jernihnya perahunya anak kita. Siapkan salatnya mereka, perhatikan salatnya, perhatikan puasanya, ajari mereka salat, ajari mereka puasa.
Kenapa? Kalau tidak kita bersaling dengan berlaku dari sekarang, maka jangan sampai kita hanya satu jernih pula yang kita pegang, lalu anak kita pula yang ikut di belakang kita. Akhirnya sama-sama kita tidak sampai ke akhirat kita, tidak sampai ke perjalanan akhir kita, menikmati segala perjuangan kita. Karena jangan terlalu terlena dengan kenikmatan ini. Kalau pergi ke laut, pergi berenang di laut, jangan terlalu nikmat di laut, jangan terlalu nikmat dengan kehidupan dunia kita. Selalu berharap untuk sampai ke akhirat kita, karena kenikmatan sesungguhnya bukan di dunia ini. Kenikmatan sesungguhnya bukan ketika kita di lautan mendapatkan ikan. Kenikmatan sesungguhnya ketika ikan yang kita dapat, kita bisa bawa ke daratan, lalu kita bisa makan, kita bisa makan, lalu kita bisa nikmati dengan orang-orang lain keluarga kita. Demikianlah perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah senantiasa, memberikan kita kekuatan untuk senantiasa mengarungi kehidupan kita ini. Perjalanan kita yang berat ini, jangan sampai kita terlena dengan perjalanan kita. Allah berikan kita hidayah menjalankan salam dengan baik, ibadah dengan baik, lalu kita akhirnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khatimah. Demikian apa yang saya sampaikan. Allah atas segala kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.